Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran PKN. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya ya, yaitu tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke anak-anak, di sini pada bab penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kalian mempelajarinya anak-anak setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan. Nah, di sini bangsa Indonesia ini merasa mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaannya atas dasar dirinya sendiri, atas dasar kemauannya oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan untuk atau bukan didapatkan oleh hadiah dari bangsa Jepang. Kemudian setelah itu, lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan anggota BPUPKI? Nah, di sini setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI ini dibubarkan dan diganti. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian Jepang membentuk panitia baru, yaitu dinamakan PP3I atau Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dinamakan Tokuritsu Zundi Rinkei. Itu ya, PPKI atau nama lainnya Tokuritsu Zundi Rinkei. Anak-anak, PPKI ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1945. Tiga orang tokoh negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Rajiman Yudhoyoningrat ini menemui Jenderal Besar Saiko di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad sebagai wakilnya. Pada awalnya, PPKI ini beranggotakan 21 orang, termasuk yang tadi ketua sama wakilnya, Ir, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian anggota PPKI ini bertambah 6 orang lagi sehingga totalnya 27. Yang awalnya hanya 21 orang, kemudian bertambah lagi 6 orang menjadi 27 orang. Anak-anak, pada awalnya tadi yang Ibu jelaskan, PPKI ini beranggota 21. Dari mana saja sih asalnya? Nah, di sini dijelaskan 12 orang itu dari Jawa, 3 orangnya diantaranya dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang lagi dari Nusa Tenggara, dan 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Adapun seperti apa sih susunannya? Di sini ada susunannya, coba kalian lihat dan perhatikan dari 1 sampai 21. Di sini yang nomor 1 Ir Soekarno sebagai ketua, kemudian DRS Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan nomor 3 sampai nomor 21 ini adalah anggota dari PP3I. Kemudian setelah tanpa sepengetahuan dari Jepang, nah anggota ini bertambah yang 6 tadi. Nah, siapa sih yang ke-6 orang tersebut? Yang pertama Ahmad Subarjo, ini sebagai penasehat. Kemudian ada lagi Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusuma, kemudian Kasman Sinodimejo, dan Iwa Kusuma Sumentri. Ini 6 tadi adalah tambahan dari anggota PPKI yang berjumlah totalnya 27 orang. Anak-anak,
Kemudian setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kita pada zaman dahulu untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada hari Jumat, Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 eh, melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. Keputusan apa sih? Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu I.R. Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di sini salah satu keputusan sidang PPKI diantaranya mengesahkan Undang-Undang 1945 dalam pembentukan UUD 45. Di alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian dapat memahami, dibaca lagi, diulang-ulang, dipahami, kemudian kerjakan tugas dari ibu. Dan selanjutnya semoga kalian tetap semangat, sehat selalu. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.